Siapa keempat? Saya Bapak Mbak Amrih. Nah, nggih. J. Mentornya sudah datang? Mentornya Bapak Fahru Rozi Nggih, Samudrawo. Pak Fahrur. Assalamualaikum Pak Fahrur. Wah, Waalaikumsalam. sudah datang, nggih. Siap. Ya. Makasih Pak Fahrur atas kerjasamanya, nggih. Nggih. Mangke sebelum Pak Fahrur memberikan penguatan, namun kepadanya kami persilakan Mbak Amrih. Monggo Mbak Amrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Salim Basdi, SAG MPD. Yang saya hormati Dr. Mustafirin SAG MAG selaku coach dan Dr. Andes Haji Fahru Rozi selaku mentor. Serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan saya Amri Setiawati, guru ahli pertama Bahasa Jawa di MTS Negeri 5 Magelang, mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Elemen Membaca Aksara Jawa untuk kelas 7 semester Gasal di MTS Negeri 5 Magelang. Pelatihan dasar CPNS menjadi tahap yang penting, yaitu membentuk ASN yang profesional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari hasil observasi saya di MTS Negeri 5 Magelang, saya menemukan isu yang utama, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam membaca aksara Jawa. Selanjutnya, MTS Negeri 5 Magelang merupakan sebuah madrasah yang berada di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Langsung aja, Magelang, untuk profil tidak usah. Yuk. dengan kepala Bapak Langsung aja, untuk Dr. profil Andes tidak usah. Faktur Rozi. Selanjutnya, di MTS Negeri 5 Magelang memiliki Langsung, tidak usah visi. visi-visi, tidak usah. Oke, Langsung Bapak. ke core issue. Selanjutnya, dari berbagai permasalahan, saya menganalisis menggunakan tiga, yaitu USG, yaitu dengan APKL, kemudian saya lanjutkan dengan analisis USG, dan kemudian saya analisis menggunakan Fishbone. Dari hasil itu, maka saya temukan untuk prioritas yang saya angkat adalah kesulitan murid dalam elemen membaca aksara Jawa. Melalui analisis Fishbone ditemukan beberapa penyebab. Yang pertama, guru dan siswa belum maksimal. Kemudian kedua, pembelajaran masih konvensional. Dan yang ketiga, medianya belum interaktif. Dan untuk lingkungan sendiri belum mendukung budaya literasi berbahasa Jawa. Oleh karena itu, untuk menjawab isu tersebut, saya kemudian mengambil langkah-langkah, yaitu dengan 6 langkah, yaitu yang pertama konsultasi, identifikasi, analisis, pengembangan, uji coba, evaluasi, dan revisi. Kemudian untuk matrik kegiatan yang saya lakukan, yaitu yang pertama konsultasi dengan mentor mengenai rancangan kegiatan, kemudian mengidentifikasi kendala belajar, kemudian menganalisis kebutuhan media, kemudian yang keempat mengembangkan media interaktif, yang kelima melakukan uji coba media kepada siswa khususnya kelas 7, yang keenam adalah melakukan evaluasi dan revisi dari hasil uji coba tersebut, sehingga menghasilkan output yaitu berupa saluran Instagram tentang pembelajaran aksara Jawa berupa gambar, video, dan reels, termasuk di dalamnya adalah live streaming Instagram. Untuk jadwal kegiatan saya lakukan yaitu mulai tanggal 15 Oktober tahun 2025 hingga 25 November 2025 dengan 6 tahap kegiatan yang sudah saya susun rapi dalam jadwal kegiatan. Untuk kendala yang mungkin terjadi dan solusi yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, jadwal mentor dan sekolah yang padat saya antisipasi dengan komunikasi secara daring dan Ya, secara saya kira daring sudah cukup. dan penjadwalan. Sudah cukup. Masalah kendala itu nanti akan paling satu perubahan ya. Oke. Jadi yang terpenting tadi, pengidentifikasian tentang isu-isu tadi. Teh. Saya Ya. kira itu, Mbak Teri- Amri Setiawati. Terima kasih Baik, Bapak selanjutnya Mustafirin atas kesempatannya. Bapak mentor. Tadi Asmoni siapa? Bapak Fahru Rozi. Fahrozi. Nggih. Assalamualaikum Pak Fahrozi. Itu di on screen Mas, Waalaikumsalam. Mbak. Ya. Nggih. Pak Waalaikumsalam Fahrozi, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo Eh, Pak Fahrozi selaku mentor kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk Suaranya kurang keras. kurang keras ya. Sebentar.
Sudah ya? Sabar Bapak. Sampun nggih? Nggih. Sudah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari moderator dan penguji. Yang perlu kami sampaikan bahwa memang di MTS Negeri 5 Magelang itu untuk pembelajaran bahasa Jawa masih konvensional. Dengan adanya CPNS baru ini harapannya bahwa pembelajaran akan semakin baik. Nah, di sini dari hasil konsultasi yang bersangkutan sudah menyiapkan bagaimana cara pembelajaran bahasa Jawa yang lebih baik. Di antaranya adalah bagaimana cara membaca dan sebagainya. Namun dalam hal ini harapan kami bahwa selesainya kegiatan ini, selesainya latsar ini kegiatan tetap dilaksanakan dan bisa bekerja sama dengan pihak perpustakaan, yang mana di perpustakaan MTS Negeri 5 Magelang ini sedang rame-ramenya menggalakkan literasi. Nah, nanti dengan literasi yang dikembangkan di perpustakaan ini, masukkan materi-materinya, ya, teknik-teknik bagaimana membaca, dan selanjutnya nanti setelah anak bisa membaca dengan baik aksara Jawa, juga bagaimana nanti menulis. Nah, ini kemarin pada saat berkomunikasi dengan saya, itu kan salah satu diantaranya adalah nanti akan mewujudkan suatu buku panduan bagaimana membaca dan menulis aksara Jawa kepada anak-anak, sehingga warisan budaya ini akan tetap langgeng dan anak-anak memahami apa itu huruf Jawa, bagaimana membaca dan bagaimana filosofi dari tulisan-tulisan huruf Jawa ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Farozi, masukan-masukan. Baik, langsung mawon Bapak penguji, Bapak Dr. Salim Wajdi. Monggo kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini Mbak Amrih ya. Ada tiga hal. Kenapa Anda menggunakan media interaktif itu? Seberapa optimis Anda bahwa media ini akan berhasil? Terus, tolong dong jelaskan bentuk dari media interaktif yang seperti apa. Itu saya kira yang terakhir, seberapa optimis bahwa media ini akan berhasil. Itu tadi sudah ya. Saya kira itu aja 3 pertanyaan itu, Mbak Amri. Monggo Mbak Amri. Monggo. Terima Pak kasih Mbak Amri. Bapak Wasdi atas pertanyaannya. Ada 3. Yang pertama adalah kenapa interaktif? Karena dengan media interaktif itu siswa dapat berkomunikasi secara langsung, untuk berkonsultasi secara langsung juga, khususnya dalam membaca aksara Jawa dengan ragam tulisan bahasa Jawa yang sangat banyak ini, sehingga siswa perlu diajak untuk berinteraksi langsung dan juga berkonsultasi langsung. Selanjutnya, untuk seberapa optimisnya, saya optimis Bapak. Insya Allah dengan adanya media interaktif ini, nanti siswa bisa lebih tertarik dengan tulisan aksara Jawa yang memang pada saat ini tulisan aksara Jawa ini sudah tidak digunakan secara praktis, sehingga merupakan sesuatu yang kuno, sehingga dengan interaktif ini saya berharap siswa dapat lebih menyenangi atau menyukai belajar aksara Jawa. Selanjutnya, untuk jelaskan medianya. Medianya ini yang pertama, kemarin ketika berkonsultasi saya ingin membuat buku, namun saya selaraskan kembali dengan visi misi madrasah yang ternyata di situ tertuang bahwa harus adanya kaitannya dengan teknologi, sehingga saya mengubah buku itu menjadi tayangan di Instagram, yang mana di Instagram tersebut berupa gambar atau visual, dan juga bisa video, atau bahkan bisa saluran langsung atau live streaming Instagram, sehingga di situ bisa lebih lengkap lagi. Nah, untuk kertas-kertasnya atau visualnya itu nanti bisa saya print menjadi buku Bapak, sehingga itu sudah 3 in 1 Pak, sekali tepuk tapi beberapa
site atau beberapa media bisa saya buat di situ. Begitu Bapak untuk yang bisa saya jelaskan mengenai rancangan aktualisasi saya. Satu lagi Mbak, jika ini nanti berhasil, sebenarnya media ini untuk apa? Apa hanya untuk biar agar anak senang, atau biar prestasinya naik, atau hasil belajarnya naik, atau jenengan mau membentuk seperti apa sih sebenarnya yang dari media ini? Terima kasih. Dari media ini tentu saya membentuk budaya belajar ya Bapak. Budaya belajar sehingga dengan budaya belajar yang naik itu tadi siswa otomatis untuk prestasi belajar di sekolahnya pun juga ikut naik begitu. Sekaligus saya bisa mengenalkan budaya yang memang sudah tidak terpakai kembali nggih Pak. Itu kan untuk aksara Jawa ini jarang sekali digunakan sehingga dengan adanya media melalui media sosial yang dapat diakses oleh siswa, saya berharap untuk aksara Jawa ini bisa ngeremboko Pak dalam istilah bahasa Jawanya. Begitu Bapak. Ya, kata kuncinya budaya belajar ya, budaya Nggih, Bapak, belajar. budaya belajar. Oke, ya karena memang tertinggi itu memang nanti dijelaskan sebenarnya untuk meningkatkan budaya belajar itu media apa yang paling tinggi. Kan kalau apa visual atau audio visual itu yang dijelaskan sehingga kamu memilih media interaktif itu. Saya kira itu moderator, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Oke, matur nuwun Bapak Dr. Salim Wasdi. Ini tadi ya, masukan dan kritikan nanti bisa diteruskan dalam rangka laporan aktualisasi. Gitu Mbak Amri, Setiawati, dan juga matur nuwun pada Pak Fahru Rozi. Makaten saya atas nama Budeka Semarang mengucapkan jaya kungu khairan ahsana jaya. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya undur diri, Oke, Pak. matur Pak Farji. Selanjutnya yang nomor 5.